Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita tahu dua susunan kata ini adalah kalimat syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal tentunya. Keberadaan dan lahirnya kita di muka bumi ini, lalu diberikan kepada kita keimanan serta juga panduan hidup yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tahu mana yang boleh kita nikmati, mana yang tidak boleh, dari makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, dan juga kita dijanjikan dengan patuh kepadanya di dunia ini akan diberikan yang terbaik nanti di akhirat dengan surga yang abadi. Oleh karena itu, ini nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri dan kita jaga. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan kita masih melanjutkan bab muamalah dan juga akhlak yang ada di halaman 73 tentunya ya, babnya. Namun kita sudah menyelesaikan poin pertama di dalam bab muamalah dan akhlak ini, di mana kita sudah membahas hadis yang sangat agung, hadis yang menunjukkan tentang kemuliaan agama Islam yang juga memandu para penganutnya untuk menjadi orang-orang yang mulia. Bagaimana dianjurkan agar barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah pun akan menghilangkan darinya kesusahan yang ada di akhirat atau hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seseorang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya, misalnya membayar utangnya, memberikan petunjuk, memberikan saran, solusi dari permasalahannya. Dan barang siapa, kata Nabi SAW, yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi bukan malah diekspos kesalahannya, tapi justru ditutupi dan diberikan saran dan nasihat. Kecuali satu keadaan, kita tahu dia akan melakukan perbuatan kriminal yang akan membahayakan orang. Misalnya ada orang yang mau mencuri, mau membunuh. Kita sudah nasihatin, dia tidak mau dengar, maka di saat itu kita tidak boleh diam. Kita harus melaporkan agar keburukan dia tidak menimpa orang lain. Tetapi kalau itu permasalahan-permasalahan dia pribadi, apalagi dia menceritakan pada kita, ini tugas kita adalah menutupi aib-aibnya. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, membaca dan saling mengajarkan Al-Quran di antara mereka, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka. Rahmat Allah akan meliputi mereka. Para malaikat akan mengelilingi mereka. Dan Allah akan menyebut mereka pada para malaikatnya. Dan barang siapa yang lambat amal ibadahnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepat untuk menyusul pahala orang-orang yang telah beramal. Kalau masih ingat, pada pertemuan yang lalu saya katakan kita akan membagi hadis ini menjadi 3 bagian. Benar gak? Ya. Kita akan membagi menjadi 3 bahasan. Bahasan yang pertama berhubungan dengan apa yang tadi sudah kita dengarkan di potongan-potongan pertama hadis, yaitu tentang masalah bagaimana kita membantu orang lain, ya, memudahkan urusannya, mengeluarkan dia dari permasalahan-permasalahan yang sedang dia hadapi dalam hidupnya, dan juga bagaimana kita menutupi aib-aibnya, ya, aib-aibnya. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu, ya. Dan sekarang insya Allah kita akan masuk ke potongan yang keduanya tentang masalah siapa yang meniti jalan menuju menuntut ilmu, maka Allah akan, ya, menuntunnya menuju ke jalan surga. Ya. Dan ini saya katakan kita akan coba jelaskan, ya, dan paparkan banyak sekali pendapat-pendapat ulama yang menukil tentang keutamaan menuntut ilmu, dan memang ini pondasi dasar dari agama kita. Kita akan fokus lebih banyak membahas ini insya Allah,
Kemudian baru nanti pertemuan yang ketiga kita membahas tentang masalah tidak ada pengaruhnya nasab seseorang terhadap amal-amal yang telah dia lalaikan. Jadi walaupun dia turunan raja, dia anak seorang alim, ya, tidak akan ada manfaat bagi dia, ya, selama memang dia menunda-nunda amal-amal saleh. Dia menunda-nunda amal-amal saleh. Ya. Baik, kita akan coba masuk sekarang ke potongan kedua hadis. Jadi kita 3 pertemuan ini masih membahas sebuah hadis yang sama. Hadis pertama di dalam bab kita. Ya. Ini bab tentang muamalah dan juga akhlak, tentang masalah ilmu. Ya. Dan saya sempat singgung, saya mengatakan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan lebih dari 100 keutamaan menuntut ilmu. Ya. Baik itu pengajarnya ataupun orang-orang yang ya belajar, guru sekalian ataupun orang-orang yang belajar. Ini keutamanya sangat besar sekali. Keutamanya sangat besar sekali. Kita akan sebutkan sekarang insyaallah beranjak daripada hadis Nabi SAW ya, yang tadi sempat kita singgung dan ada riwayat lain berbunyi man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min tariqil jannah. Barang siapa yang menitih salah satu dari jalan-jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan-jalan menuju surga. Nah, ini berarti merupakan adanya motivasi yang sangat tegas dalam agama kita bagaimana kita berusaha untuk selalu berada di atas rel ilmu itu sendiri. Ini pondasi agama kita. Jadi tidak ada dalam Islam itu kebodohan, nggak boleh dikenal kebodohan, malas, ya, atau sifat-sifat buruk yang lain seperti balas dendam, ya, pendendam, kemudian suka ya mengganggu orang lain atau apa-apa saja yang negatif ya. Tapi dalam Islam kita justru dianjurkan untuk memiliki ilmu yang ilmu ini akan memandu kita kepada orang baik. Karena orang kalau punya ilmu agama, oh dia tahu keutamaan itu berbuat baik pada orang, jujur, amanah, juga orang sakit, memaafkan orang lain, maka dia akan fokus di situ. Dan dengan ilmu dia juga terpandu untuk menjauhi apa yang dilarang. Seperti misalnya menggunjing, memfitnah, mencuri, membunuh, mengganggu, pasti dia akan jauhi. Nah itulah sebabnya kenapa ilmu dikatakan sini bisa membawa orang menuju jalan ke surga. Karena akan memandu dia, ilmu itu akan memandu dia. Ibu-ibu kalau duduk seperti ini di taklim kita, maka mau tidak mau akan ada bekas secara keimanan dirasakan. Paling tidak kita lebih termotivasi mengerjakan ibadah-ibadah karena kita mendengarkan lagi sebuah keutamaan atau beberapa keutamaan tentang amal-amal tertentu. Atau sedang disinggung oleh seorang pemateri tentang masalah ancaman bagi orang yang melakukan sebuah perbuatan dosa, apapun jenisnya, sehingga kita jadi menjauhi perbuatan dosa tersebut. Nah, dengan kita mau termotivasi mengerjakan ketaatan dan meninggalkan larangan, secara otomatis kita akan ya mau nggak mau menuju ke jalan ke surga. Pasti secara otomatis, karena orang yang menjadi orang yang berbakti pada Allah, mengerjakan perintah meninggalkan larangan akan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Dan terlalu banyak hadis-hadis yang perlu jadi bahan renungan ya. Di antaranya ibu-ibu bisa renungi hadis ini ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, wa inna fadlal alimi 'alal 'abid, dan ketahuilah perbedaan dan keutamaan seorang alim. Ya, ini kata Nabi SAW dalam hadis ya. Terhadap orang yang suka beribadah tetapi tidak punya ilmu. Dia mau sholat, dia mau puasa, dia mau ibadah tapi tidak ada ilmunya sehingga ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan. Perbedaan antara seorang yang alim sehingga semua amal yang dia kerjakan sesuai dengan panduan, kalau di perusahaan itu SOP-nya ya, maka kata Nabi SAW perbedaan dan perumpamaan seorang alim dan abid itu kafadli qamari lailatul badri ala sairil kawakib, seperti perbedaan terangnya cahaya bulan dibandingkan cahaya bintang-bintang yang lainnya. Jadi kalau seorang alim itu kalau dia kerjakan perbuatan pasti berdasarkan ilmu. Dia juga meninggalkan sesuatu karena berdasarkan ilmu. Beda dengan orang yang semangat mau ibadah tapi sebenarnya mereka gak punya ilmunya. Ini perbedaan. Tetap ada cahayanya kalau memang dia bertepatan ibadah yang dia kerjakan itu sesuai dengan perintah. Tetapi dia bisa saja keliru karena dia tidak punya pondasi dasar daripada ilmu itu sendiri. Dan juga kita tahu bagaimana hadis Nabi SAW yang sahih ya. Berbunyi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard
Dan sungguhnya seorang yang alim itu, dan alim ini tingkatan-tingkatan Bu ya. Bisa orang yang alim adalah dia mengetahui secara substansial ilmu. Misal ibu mempelajari bab wudu dan ibu sudah kuasai, maka ibu dikatakan alim dalam bab itu, ya. Sehingga kita sudah menguasai babnya. Misalnya kita tahu tentang keutamaan, hadis-hadis keutamaan tentang wudu, kemudian tata cara wudu yang benar, terus doa-doa dan zikir atau yang dibaca pada saat wudu atau selepas wudu. Lalu kemudian kita praktikkan, ya. Kita ajarkan kepada orang, kita dianggap di situ alim di bidang itu. Kalau bertambah lagi misalnya kita kuasai lagi bab sholat, ya, kita kuasai lagi bab zakat, bab puasa, bab haji, makin banyak maka makin meningkat tingkat keilmuan kita. Sampai nanti ada level tertinggi tentunya dia menguasai hampir semua bidang ilmu agama ini. Ya dia ditanya tentang akidah dia bisa, ditanya tentang fikih dia bisa, ditanya tentang hadis dia bisa, tafsir Al-Quran dia bisa, sejarah Nabi dia bisa, semuanya bisa. Maka orang seperti ini level terbaik daripada alim. Jadi tingkat-tingkatnya berbeda-beda. Tapi semua itu kata Nabi SAW, wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard. Ketahuilah seorang yang alim itu semua yang di langit dan di bumi. Di sini makna semua bisa yang hidup seperti para malaikat atau benda-benda mati kayak bintang-bintang, misalnya batu-batuan, meteor ya. Mungkin tidak dianggap hidup oleh manusia ya, gitu kan. Semua itu dan semua yang ada di bumi memohon ampun untuknya. Memohon ampun untuk seorang alim tadi. Dikatakan ya, wal hitana fi jawfil ma', bahkan ikan-ikan besar yang ada di lautan. Semuanya memohon ampun kepada Allah untuk si alim tadi. Dan kalau seandainya hadis-hadis seperti ini yang merupakan atau diberikan untuk keutamaan orang yang puasa saja, orang yang menurut ilmu saya sudah cukup ya. Belum kita bahas sekian puluh bahkan ratusan hadis tentang keutamaan atau puluhan dalil atau ratusan dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang keutamaan menuntut ilmu dan juga orang alimnya. Kalau hadis-hadis yang tadi kita bacakan itu cukup ya, atau itu saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah cukup buat kita. Dimohon ampunkan oleh seluruh makhluk. Kemudian juga tadi sudah kita sebutkan bahwasanya perbedaan antara dia seorang alim dengan orang yang abid, suka ibadah tapi tidak punya ilmu, dengan orang yang punya ilmu ya. Perbedaannya alim, orang yang punya ilmu dan melakukan amalan sesuai dengan ilmunya, dengan abid, orang yang mau ibadah tapi dia tidak punya ilmunya. Perbedaannya seperti terangnya bintang, bulan dibandingkan terangnya bintang-bintang di langit sana. Belum lagi hadis Nabi SAW juga yang sahih. Semuanya itu hadis yang mulia. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Dan sungguhnya para malaikat benar-benar ya meletakkan sayapnya melindungi orang-orang penuntut ilmu. Ya, ini luar biasa gitu ya. Bagaimana hal ini harusnya betul-betul menjadi bagian daripada yang kita perhatikan ya, karena malaikat walaupun tidak nampak, tapi malaikat ini kita bisa rasakan wujudnya, keberadaannya ya. Saya pernah jelaskan, ibu-ibu kalau masih ingat, kalau kita sedang mendengar azan misalnya, kemudian ada bisikan dalam hati, sholatlah, itu dari malaikat. Misalnya ada orang miskin, bantulah, itu dari malaikat. Ya. Apa saja ajakan untuk melakukan ketaatan itu dari malaikat. Apa saja lawannya mengajak untuk maksiat misalnya itu dari syaitan. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, saya ingatkan kembali, kalau seseorang bangun di malam hari, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan, sholatlah. Dan pendamping dari syaitan akan mengatakan, tidurlah malam masih panjang. Nah, seperti itulah gambaran keberadaan mereka. Nah, para malaikat ini melindungi kita, walaupun kita tidak lihat. Tapi betul-betul dia melindungi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bu ya, kalau seandainya malaikat tidak ditugaskan oleh Allah untuk melindungi kita, berapa banyak mara bahaya yang bisa menimpa kita. Kita nggak pernah tahu oksigen yang kita hirup ini berapa banyak komponen bakteri di situ yang bisa berbahaya buat kita, atau virus misalnya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga sehingga kita tidak terganggu dengan itu. Ya, kita tidak terganggu. Kita kalau di jalan setiap saat bisa saja batu kecil ya bisa terlempar dan kena mata kita dan buta misalnya, contoh. Atau banyak sekali mara-mara bahaya yang bisa saja menimpa kita yang kita tidak pernah ketahui ya. Tapi malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melindungi. Nah, terutama para penuntut ilmu, benar-benar mereka mendapatkan perlindungan yang maksimal
dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini luar biasa, keutamaan yang tidak bisa lagi ya, dipungkiri. Baik, kita akan coba masuk poin demi poin ya. Kira-kira apa saja yang didapatkan kalau seseorang itu menuntut ilmu, kemudian nanti ilmu itu juga diamalkan ya, diamalkan buat dirinya, kemudian diajarkan untuk orang lain. Itu ada levelnya ya. Ada orang level yang paling biasa adalah dia nuntut ilmu untuk dirinya sendiri. Ibu datang pengajian begini, dengerin, oh itu ya, terus dipraktikin buat diri sendiri. Ya. Tapi level yang paling bawah itu adalah orang yang dengar ilmu, dia hadir majelis tapi dia belum praktikin. Itu termasuk level penuntut ilmu. Ada orang begitu, dia dengarin tentang sholat duha, tentang sedekah, tentang zikir, tahu tapi nggak diamalin. Ini level yang terbawah. Level yang di atasnya adalah orang yang belajar ilmu, kemudian dia praktekin buat dirinya sendiri. Nah ini level yang kedua. Lebih bagus daripada level yang pertama. Dia nggak ngajarin orang lain, tapi dia dengar, oh ini sholat duha ya, baik dia praktekin buat dirinya sendiri. Tapi dia tidak pernah mendengarkan ilmu kecuali dipraktekin. Nah ini level yang kedua. Level yang ketiga adalah yang di atasnya lagi, lebih tinggi dari itu. Dia belajar ilmu, dia praktekin buat dirinya, dan dia juga mengingatkan orang lain. Ya, dia mengingatkan orang lain, dia mengajarkan untuk orang lain. Apa yang sudah dia tahu, dia sibuk sebarluaskan ilmu tersebut. Nah, ini level yang ketiga. Level yang keempat lebih tinggi lagi adalah dia tidak pernah berhenti dalam menuntut ilmu. Sudah dia belajar, dia praktikin, diajarkan orang lain, dan tidak pernah membatasi dirinya dengan ilmu itu. Maksudnya dia terus saja menggali ilmu sampai dia meninggal dunia, sudah nggak bisa lagi belajar, baru dia berhenti. Karena ada orang di level ketiga ini dia berhenti bu ya. Misalnya dia sudah S1 jurusan agama, atau dia sudah tahu beberapa ayat Al-Quran atau beberapa hadis Nabi SAW, kemudian dia sibuklah mengajarkan, mengulang-ulanginya. Ya, seperti misalnya guru ngaji, ada guru SD, ada guru SMP. Dia tahu ini kurikulumnya yang dia harus ajar. Ya udah dia fokus itu 10 tahun itu aja yang diajarin sama dia. Dia nggak pernah meningkatkan kuantitas ilmunya, ya. Jadi jumlahnya dia tidak tingkatkan. Nah, ini level masih tiga. Level keempat itu dia selalu sibuk. Dia selalu mau cari apa lagi yang dia belum tahu nih. Karena ilmu agama ini sebagian ulama memberikan gambaran ibarat seperti sebuah titik kalau dari jauh kita lihat. Tapi begitu kita masuk ke dalam titik tersebut, kita akan temukan dia sebuah lautan yang luas, tidak akan pernah ada habisnya. Ibu belajar dari mulai bayi saja sampai mati itu tidak akan habis ilmu agama ini, karena terlalu banyak hal yang bisa dipelajari. Bahkan imam-imam besar seperti Imam Ahmad pernah mengeluarkan dari sebuah hadis itu puluhan bahkan ratusan hikmah, ratusan ilmu di situ. Sampai beliau tidak sholat malam, tahajud semalam suntuk begadang itu karena ingin mengorek mutiara ilmu dari sebuah hadis. Bagaimana dia keluarkan hadis-hadis yang luar biasa, faedah daripada hadis tersebut terus dikorek sampai dia mengeluarkan puluhan manfaat dari hadis. Jadi memang levelnya itu tidak akan, level yang keempat ini yang tertinggi, dia tidak akan pernah berhenti dalam menuntut ilmu itu sendiri. Yang pertama yang bisa kita dapatkan adalah kita korek dari hadis ini dulu ya, yaitu adanya jaminan surga. Jadi kita sebenarnya kalau sudah duduk dalam majlis kita akan dapat jaminan surga. Kalau sudah jaminan surga berarti sesuatu yang tertinggi di akhirat sana nanti. Tidak ada lagi sesuatu yang melebihi itu, ya. Dan ini berarti menandakan kita akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Karena sebagian ulama mengatakan yang mengejar akhiratnya, maksudnya surganya, dunianya pasti akan ikut, ya. Sementara orang yang fokus dunianya, akhiratnya akan luput. Berarti kalau sudah ada janji di akhirat sana kita dapatkan surga yang terbaik, maka tidak usah pikirkan lagi, tidak usah terlalu terbebani dengan urusan dunianya, karena pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu makna hadis tadi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan menuju ilmu, salah satu dari jalan-jalan menuju ilmu, apa saja ya? Ibu-ibu hadir di majelis seperti ini atau dengarin online kalau masa kita sekarang, ulangi rekaman-rekaman misalnya, atau menukil, menulis kata-kata hikmah yang diambil dari satu pengajian. Misalnya kita 1 jam nih, ada apa nih yang ibu bisa tulis, lalu ibu angkat, mungkin di antara pertemuan ke 1 jam itu ada 5-6 hikmah yang ibu tertarik. Ya, kata-kata mutiara, kata-kata baik, nasihat yang baik, yang bisa dikorek dari sebuah hadis, sebuah ayat.
lalu ditulis, lalu dijadikan sebagai misalnya di medianya informasi ya. Ditulis. Ada beberapa ibu-ibu saya lihat aktivitasnya seperti itu ya. Sampai ada seorang ibu itu mengirim kepada kami data-data bagaimana dia sangat kreatif sekali. Apa yang didengarkan dari ceramah kami, dari 1 jam, 2 jam ceramah itu ada saja yang diambil dan dipotong kemudian dijadikan sebagai tag di sebuah nasihat ya atau sebuah potongan di media dia. Dan itu disebarluaskan cukup banyak. Kan sekarang kalau kita mau cari, mau pasang di profil kita kan banyak sekali tuh. Ada hadis, ada ayat, ada perkataan siapa. Nah itu kan bisa dijadikan seperti itu ya. Contohnya, jadi disebarkan, bahkan bukan mustahil sesuai dengan kadar keikhlasan itu lebih menyebar lagi ya atau Allah sebarkan dengan hikmahnya. Kita tidak pernah tahu. Berusaha saja ya. Buku yang ditulis oleh penulis ini mungkin dia tidak pernah berpikir akan diterjemahkan bahasa Indonesia, akan dibedah sampai ke kajian kita seperti ini misalnya. Ya, mungkin dia cuma sekedar tulis seperti biasa. Hampir banyak penulis dia tidak pernah berpikir kalau buku yang dia tulis itu akan dipelajari di seluruh dunia. Ya, tapi subhanallah dengan hikmah Allah SWT, Allah nilai sesuai dengan kadar keikhlasan dia. Imam Malik rahimahullah, beliau pernah waktu menulis kitab Muwatta, kitab hadis yang sangat masyhur, itu di masa beliau banyak ulama-ulama yang memang selevel dengan dia, dianggap selevel ilmunya pada masa itu. Karena tahu Imam Malik tulis buku Muwatta, mereka juga berlomba-lomba tulis buku dan mereka namakan juga Muwatta. Karena tidak ingin disaingi atau bersaing dengan, tidak ingin disaingi oleh Imam Malik. Murid-murid Imam Malik lalu mengatakan, wahai Imam, semua orang yang selevel dengan anda menulis buku juga dan juga menamakan dengan Muwatta. Maka kata Imam Malik rahimahullah, perkataan yang masyhur, maka lillahi fahuwa baq. Apapun yang dilakukan karena Allah, maka pasti ya dia akan ya, kekal. Dan subhanallah di hari kita sekarang ini yang tersisa dari sekian puluh bahkan ratusan buku namanya Muwatta di masa itu hilang semua kecuali bukunya Imam Malik. Bahkan menjadi rujukan ulama-ulama hadis ya. Dan dari hadis ini kita ambil banyak sekali hikmah ya. Kenapa kita dijamin surga? Yang pertama karena memang kita jadi tahu halal haramnya Allah. Dan kita tahu keutamaan sebuah perintah dan kita tahu ancaman dari sebuah larangan. Maka otomatis itu akan membawa ke surga. Yang kedua, dengan menuntut ilmu seperti ini, berarti kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan memang hidayah mengantar orang ke surga. Yang ketiga, juga ilmu tersebut akan sangat mudah untuk diajarkan pada orang lain yang bisa menjadi amal jariah dan tambahan. Dia sudah punya ilmunya, dia bisa ingatkan. Ibu tahu kenapa Islam memerintahkan hijab. Ibu coba pelajari, kenapa ya hijab ini diwajibkan, kenapa? Ibu baca dalilnya. Lalu kemudian ibu kalau ketemu seorang muslimah, ibu dengan sangat mudah bisa memberikan nasihat kepada dia. Kita tidak tahu perkataan kita yang mana yang menjadi penyebab hidayah bagi orang lain. Maka itu bisa juga menjadi tambahan amal-amal buat kita. Dan ini juga akan menitihkan kita menuju ke surga. Jadi banyak sekali gitu ya yang bisa kita dapatkan dengan ilmu tersebut ya. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ini itu yang pertama tadi ya. Ada nasihat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang menarik di sini. Berhubungan masih poin pertama dulu. Bagaimana dia meniti ke surga ini ya. Kata beliau, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu laka hasana. Belajarlah selalu ilmu agama itu. Karena dengan kamu belajar, datang ke majelis ilmu, dengarin, fahami, tuliskah, praktekin, semua itu pasti akan dicatat pahala. Bahkan per itemnya. Melangkah kakinya akan dicatat, niatnya akan dicatat, kemudian kita keluarin harta mungkin untuk beli penahnya, kertasnya dicatat, kita mulai menghafal, dicatat, kita mau praktekin, dicatat, ajarin orang lain, dicatat semuanya kata beliau. Wa talabahu ibadah, menuntutnya adalah bagian daripada ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih, mengulang-ulangi ilmu itu, mengingatnya adalah selevel dengan tasbih, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wal bahthu anhu jihad, dan juga membahas dan mengorek informasinya. Tadi saya bilang masalah hijab. Lalu ibu coba cari tahu di Google, searching keutamaan menutup aurat dalam Islam, baca artikel-artikel, itu namanya bahth.
wal bahthu anhu jihad. Mencari informasi itu adalah bagian daripada ibadah jihad, ya. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah. Mengajarkan ilmu itu kepada orang yang tidak tahu terhitung pahala sedekah. Wa badlahu li ahlihi kurbah. Dan juga, ya, mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu pendekatan diri kepada Allah. Bisa juga bermakna di potongan terakhir ini, ya, adalah kita ikut serta dalam memfasilitasi penuntutan ilmu itu, kayak misalnya tuan rumah menyiapkan tempat seperti ini, ya, atau masjid mengundang lalu mengundang orang-orang banyak datang. Nah, itu semua juga adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nasihat yang luar biasa gitu ya. Bagaimana Mu'adz bin Jabal memberikan kepada kita sebuah poin penting. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu laka hasana. Belajarlah selalu ilmu itu karena mempelajarinya saya sudah cukup dicatat sebagai pahala. Wa talabahu ibadah, ya. Kemudian mencarinya, ya, juga adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih. Mengingat-ingatnya, ya, mengulang-ulanginya adalah dihitung seperti tasbih. Wal bahthu anhu jihad. Sengaja mencari lebih dalam lagi dalil-dalilnya, itu adalah pahala jihad. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah. Mengajarkan kepada orang yang belum tahu dihitung sedekah. Wa badlahu li ahlihi kurbah. Dan, ya, sengaja pergi menemui para ahli ilmu kemudian menuntut dari mereka, itu dianggap pendekatan diri kepada Allah SWT, termasuk menyiapkan fasilitasnya. Ya, di masa sekarang itu kan banyak sekali orang, ada yang menyumbang kendaraan buat para da'i. Di yayasan kami Masya Allah ada yang banyak nyumbang. Kita buat program motor da'i, banyak saja yang nyumbang. Itu saya pernah waktu berikan penjelasan agar memotivasi umat kalau mau ikut serta dalam program seperti ini. Kita bisa bayangkan kalau motor itu dipakai sama dia, misal selama 5 tahun aja. 5 tahun itu setiap hari dia ngajar satu materi aja. Berapa banyak hadis yang disampaikan, berapa banyak ayat disampaikan, berapa banyak pertanyaan umat yang membutuhkan jawaban yang dijawab oleh ustadz tersebut, berapa banyak keluarga yang sudah dia silaturahim, berapa banyak hajat rumahnya yang dia penuhi. Itu luar biasa pahala yang kita bisa dapatkan gitu ya. Oleh karena itu jangan disia-siakan peluang-peluang seperti ini juga ya. Sementara Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita tentang masalah ilmu. Al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena orang selalu berpikir sekolah untuk dapat uang. Terbalik ini harusnya. Ya. Bukan begitu. Justru uang kita keluarkan untuk mendapatkan ilmu. Ya. Ilmu agama itu lebih baik daripada seluruh harta, kata beliau. Al-ilmu khairu minal mal. Wal al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena ilmu itu akan selalu menjagamu. Sementara harta kau sibuk menjaganya. Ya. Jadi ilmu itu seperti bodyguard buat kita. Karena kalau kita sudah berilmu, ibu selalu sadar tidak sadar, itu kayak diawasin sama ilmu itu. Kita mau makan, boleh nggak ya? Nah itu kita kayak diawasi oleh ilmu itu. Kita kalau mau buat dosa, nggak boleh loh, agama larang. Itu ada tameng. Kenapa? Karena sudah punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya kan dia bisa melanggar. Dan itu. Kita mau tidur malam hari, tapi kita tahu keutamaan sholat tahajud. Saya mau bangun. Kan ilmu mendorong kita untuk mau kerjakan sholat malam itu. Dan seterusnya lah ya. Semua ibadah itu kita mau kerjakan justru karena ada ilmu. Makanya beliau mengatakan ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena ilmu menjagamu sementara harta kau sibuk menjaganya. Lalu beliau mengatakan wal malu tunqisuhun nafaqa wal ilmu yazku ya bil infaq. Sementara harta juga berkurang kalau dikeluarkan dan ilmu justru bertambah kalau dikeluarkan. Kalau kita ajarkan kepada orang lain justru bertambah. Nah ini kedalaman pemahaman hikmah yang luar biasa dari para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma, majlisu fiqhin khairu min ibadati sittina sana. Menuntut ilmu, ya, mempelajari ilmu, majelis ilmu sekali saja lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ini kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini saking pentingnya kedudukan ilmu yang luar biasa gitu ya, yang harusnya tidak luput dari kita gitu. Dan kita bisa bayangkan kalau duduk pendapat Abdullah bin Umar ini, beliau terkenal dengan sahibut ta'assi ya, orang yang sangat fanatik dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada satupun penyampaian Nabi kecuali Abdullah bin Umar pertama mengamalkan. Dan sebagian ulama
memang ada yang menitik beratkan kalau ada perkataan para sahabat yang mereka tuturkan itu persentase kemungkinan besarnya itu dari Nabi. Itu sangat besar. Karena memang mereka orang-orang yang hidup bersama Nabi SAW. Walaupun di sini tidak dikatakan bahwasanya Ibnu Umar mengatakan Nabi bersabda, tetapi beliau mengatakan ini bukan dengan tidak punya ilmu. Majlis sekali ilmu fikih itu atau majlis ilmu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Man la yuhibbul ilma la khaira fih." Siapa yang tidak mencintai ilmu, dia lewatkan hari-harinya tanpa belajar sama sekali agama ini, tidak ada kebaikan padanya. Kata Imam Syafi'i, tidak ada kebaikan. Kalau ada satu hari lewat ya tanpa ilmu, ibu nggak ada keinginan mau dengarin ceramah, potongan ceramah atau share atau praktekin, tidak ada kebaikan pada diri kita. Itu Imam Syafi'i langsung ambil kesimpulan seperti itu. Karena waktu kita ini kan dan harta kita pakai untuk kebaikan atau keburukan, tidak ada pilihan lain. Ya. Ini dikuatkan dengan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan siapapun yang punya harta, ilmu, ya, energi, apa saja, dia cuma punya pilihan menggunakannya di atas ketaatan sehingga bermanfaatlah itu. Hartanya diinfakkan, ya, ilmunya dipraktikin dan segala macam, atau akan digunakan pada hal-hal yang buruk. Harta dibiarkan untuk ahli waris yang belum tentu dia bagikan untuk amal saleh. Begitu juga dengan energi akan dipakai bermalas-malasan, waktu akan terbuang-buang kosong karena dia tidak pakai maksimal. Terlebih lagi ilmu juga ini, ibu-ibu sekalian, kita biar belajar berapa banyak pun tidak akan mengambil kapasitas apa-apa ya dari diri kita. Ini pernah saya jelaskan. Kalau kita duduk di majelis ilmu seperti ini, Bu, ibu belajar 1 jam, kepala kita lebih besar 2 kali lipat. Ini repot karena 5 kali belajar kepala kita seperti rumah nanti. Kan gitu. Tapi ini tidak. Mau belajar setiap hari pun, 1 hari berulang-ulang dari banyak materi, otak kita bisa menampungnya dan kepala kita tetap sama. Bahkan kita lebih terkontrol dalam hidup kita karena kita jadi punya ilmunya banyak, luas. Ya. Ilmu itu betul-betul memuliakan orang-orang, memuliakan. Ya. Di masa seorang tabi'in, dia ini mantan budak, Abul Aliyah julukannya. Abul Aliyah ini tadinya budak lalu dibebasin oleh majikannya seorang wanita di Irak karena dia berilmu. Orang biasa budak itu masa itu bisa diperjualbelikan, tidak ada nilainya di mata manusia. Sekarang sudah tidak ada perbudakan, di masa itu ada. Tapi karena dia ada orang Persia, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam dia hafal Quran, dia belajar agama sampai majikannya ini lihat, ini orang ini penuntut ilmu luar biasa. Lalu Allah muliakan dia dengan ilmu itu. Perempuan ini majikannya mengatakan, nanti kalau kamu mau sholat Jumat ajak saya. Pergilah Abul Aliyah ke satu masjid besar di Irak pada saat itu. Lalu majikannya perempuan ini pada saat umat Islam sudah kumpul lalu mengatakan, wahai kaum muslimin, saksikanlah Abu Ali aku bebaskan karena Allah dan untuk muslimin. Lalu bebaslah dia selepas sholat Jumat. Semenjak itu dia nuntut ilmu, dia makin memperdalam ilmu dan tidak pernah berhenti. Sampai akhirnya para sahabat Nabi pun memuliakannya. Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Abdullah bin Amr bin As semua memuliakan Abul Aliyah. Terkenal sekali Abul Aliyah ini seorang yang menukil hadis tabi'in yang sangat masyhur, dia sahabat lalu Nabi SAW. Yang jelas satu waktu dia pernah masuk dalam majlisnya Ibnu Abbas pada saat Ibnu Abbas jadi wali kota atau gubernur di kota Basra di Irak. Lalu dia disambut dari depan pintu oleh Abdullah bin Abbas, didudukkan di singgasananya sebagai pemimpin pada saat itu, dimuliakan, diajak ngobrol dengan santun. Orang-orang di sekitar majelis Abdullah bin Abbas ini melihat ini siapa orang ini? Ini tahunya mantan budak bagi mereka. Kenapa kok dimuliakan seperti ini ekstra? Sementara yang dulu itu banyak tokoh-tokoh Quraisy. Lalu Abdullah bin Abbas dengar bisikan-bisikan mereka. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, sungguh ilmulah yang telah membuat para budak-budak bisa duduk di singgasana para raja. Ya, karena ilmu Allah muliakan dia. Seperti itulah. Makanya Imam Syafi'i betul-betul sangat bijak dalam menyampaikan ini ya. Man la yuhibbul ilma la khaira fi. Orang yang tidak punya ilmu, tidak suka ilmu itu tidak ada kebaikan padanya. Tidak layak jadi suami, jadi istri, jadi teman, jadi partner bisnis. Orang kalau berilmu saya selalu kenal Tuhannya, dia akan terkontrol gitu.
Begitu juga beliau mengatakan dalam statement yang lain, talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Ketahuilah duduk menuntut ilmu lebih baik daripada salat sunnah. Kalau ada pilihan antara dengarin kajian dengan salat sunnah, beliau mengatakan menuntut ilmu lebih afdal. Ya, misalnya habis salat duhur misalnya kayak tadi di masjid, ibu lagi duduk ternyata ada kajian. Dengarin dulu baru salat ba'diyah. Jangan salat ba'diyah dulu. Lebih afdal dengarin ilmu itu daripada kita sholat sunnah. Selesai pengajian baru sholat sunnah, gak ada masalah. Beliau memberikan gambaran begitu. Dan beliau juga punya banyak sekali statement ya. Bahkan beliau punya buku kumpulan tentang keutamaan ilmu juga. Beliau mengatakan, Laisa ba'dal fara'idi afdal min talabul ilm. Ketahuilah tidak ada sesuatu yang lebih afdal setelah yang diwajibkan. Sholat wajib 5 waktu misalnya. Ya, dibandingkan dengan menuntut ilmu. Itu paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW motivasi kita agar selalu hadir di majelis ilmu. Dan ini termasuk keutamaan juga ya. Tetapi dia masih masuk di keutamaan pertama ini. Kita masih bicara yang pertama tentang masalah menuju jalan ke surga itu. Karena Nabi SAW menggambarkan majelis ilmu seperti ini seperti taman-taman surga. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan ini dihasankan oleh Syekh Albani hadisnya ya. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman ya, dari taman surga maka duduklah. Ya. Bisa bermakna juga farta'u ya, kalau bahasa etimologinya makan dan minumlah. Maksudnya ambil maksimal keutamaan dalam majelis ilmu itu. Qala wa ma riyadul jannah qala hilaqul dzikr. Ya, ditanyakan kepada beliau apa itu taman-taman surga? Beliau mengatakan ya halaqah dzikir. Dan Atha bin Abi Rabah mengatakan rahimahullah, majalisul dzikir hiya majalisul halali wal haram. Yang dimaksud dengan majlis zikir di sini adalah majlis yang membahas tentang halal dan haram, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kaifa tashtari wa tabi', bagaimana kau bertransaksi, membeli dan menjual. Wa tusalli wa tasum, dan bagaimana kamu sholat dan kamu puasa. Wa tankihu, dan bagaimana kamu menikah. Wa tutallaq, dan juga menceraikan. Wa tahujja, wa tahujj, ya. Wa tahujju wa ashbahu dzalik, dan juga bagaimana kau haji dan yang semacam dengan itu. Ya. Dan sangat benar perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Ada statement yang lain beliau mengatakan, man arada dunya fa'alihi bil ilm. Siapa yang mau dunia, dia harus punya ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilm. Dan yang mau akhirat juga harusnya ya punya ilmu, Jadi luar biasa keutamaannya. Ya. Asy-Syarbini mengatakan, penulis buku Mughni Muhtaj, terjemahannya, ketahuilah bahwa keutamaan mempelajari ilmu Islam yang kami sebutkan berlaku bagi orang yang ikhlas mengharapkan wajah Allah Ta'ala dalam mencarinya. Jadi ilmu tadi dicari bukan untuk mendapatkan tujuan dunia seperti harta, kekuasaan, kedudukan, keistimewaan, kesohoran, dan semacamnya. Tapi tujuannya, kalau seperti ini tujuannya tercela. Tapi kalau tujuannya justru untuk mempelajari akhirat, mendapatkan yang di akhirat sana, dan punya panduan hidup di dunia, maka itu yang mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sudah kita sebutkan tadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 20 berhubungan dengan masalah ini, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Surah Asy-Syura ayat 20, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, dia belajar ilmu, dia hidup di selama dunia untuk mendapatkan yang di akhirat sana, hartanya diinfakkan untuk dia dapatkan di sana, waktunya dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah supaya dia bisa panen pahala di sana. Selama di dunia dia hanya menikmati apa yang Allah bolehkan, yang halalkan, dan dia jauhkan apa yang Allah larang. Maka orang seperti ini kami tambah, kata Allah, keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia saja, dia nuntut ilmu hanya untuk sebatas dunia, hanya untuk mengisi perutnya, beli pakaian dan segala macam, ya. Kata Allah SWT, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagia pun atau bahagian pun di akhirat nanti. Nabi SAW bersabda,
tentang masalah ini dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dengan hadis yang sahih, man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah azza wa jalla atau ikhlas, namun ia malah niatkan untuk menggapai dunia, maka di hari kiamat dia tidak akan mencium bau surga. Dia tidak akan mencium bau surga. Jadi kita harus betul-betul faham bahwasanya butuh keikhlasan supaya mendapatkan keutamaan tadi. Baik, kita akan masuk sekarang keutamaan yang kedua tentang masalah menuntut ilmu. Apa yang ibu dapatkan? Ya, kalau tadi sudah jelas menuju ke surga, itu kalau kita ingin rincikan tadi itu panjang sekali ya. Tapi yang jelas tadi sudah mewakili insyaallah. Bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu itu akan mendapatkan kesaksian tentang kebenaran iman mereka oleh para malaikat. Ya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 18. Jadi akan mendapatkan kesaksian. Ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini umumnya kata ulama tafsir adalah adanya ya Allah Ta'ala menjadikan para penuntut ilmu sebagai saksi ya. Dan mereka juga akan disaksikan oleh Allah dan para malaikat kalau mereka ternyata orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, ilmu itu ya, akan mengangkat derajat di dunia dan di akhirat. Walaupun maaf mungkin kekurangan fisik ya, mungkin ada kekurangan paras wajahnya biasa mungkin, warna kulitnya, postur tubuhnya. Tapi karena dia berbobot, punya ilmu agama, dia bisa berbicara sesuai dengan Allah berfirman, Rasulullah bersabda, itu pasti tinggi derajatnya. Itu Allah kekalkan dalam surah Al-Mujadilah, surah nomor 58 ayat 11. Ya, surah nomor 58 ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berikanlah kelapangan dalam majlis, ya, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Ya, suruh lebarkan, ya, supaya tidak desak-desakan, silahkan. Ya, kalau disuruh rapatkan, ikut ya di majelis ilmu, sehingga memang ya dalam kondisi orang semua untuk ilmu nyaman, gitu ya. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, sudah selesai, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan juga di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam hadis penjelasan masalah firman Allah ini, kata Nabi SAW, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah betul-betul mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum derajatnya di dunia dan juga di akhirat, dan Allah pun bisa merendahkan beberapa kaum, maksudnya yang meninggalkan dan justru tidak menuntut ilmu itu. Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, ini salah satu ulama yang wafat kurang lebih tahun 198 Hijriah, mengatakan terjemahannya, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah hamba-hamba Allah ya, pilihan dimulai dari para nabi-nabi, kemudian para ulama atau para penuntut ilmu. Beliau mengatakan orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di dunia maupun di akhirat, Allah tinggikan derajatnya, ya, itu adalah para nabi-nabi, dan datang setelahnya langsung para ulama. Di sini maksud dalamnya para penuntut ilmu, ya. Karena orang menuntut ilmu tujuannya untuk menjadi seorang yang alim atau mengetahui bidang yang sedang dia bahas itu. Apakah sedang membedah buku hadis, tafsir, apa saja dalam ilmu agama ini, maka dia bertujuan untuk itu tentunya, ya. Dan Allah menekankan masalah peninggian derajat juga ini diulangi dalam surah Yusuf ya, surah nomor 12 ayat 76, narfa'u darajatin man nasya' wa fawqa kulli dhi ilmin alim.
Kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki di dunia dan di akhirat, dimuliakan oleh Allah SWT. Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada Allah yang maha mengetahui. Nah, ini termasuk keutamaan secara khusus ya. Kemudian dipastikan, ini keutamaan yang selanjutnya. Yang keberapa? Yang ketiga ya? Ya. Atau yang keempat ini? Ya. Dipastikan orang-orang yang berilmu adalah orang yang paling khusyuk, orang yang paling tunduk, orang yang paling konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 28. Surah Fatir, surah nomor 35 ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut, paling khusyuk kepada Allah adalah para ulama itu. Ibnu Mas'ud berkata, cukuplah rasa takut kepada Allah itu disebut sebagai ilmu. Dan cukuplah tertipu dengan tidak mengingat Allah disebut sebagai suatu kebodohan. Ya, artinya bagaimana orang dalam ayat ini Allah mengatakan sungguhnya ya, yang tunduk, yang takut kepada Allah benar-benar tulus dari hatinya sehingga dia tidak mau melanggar atau dia sibuk dengan ketaatan-ketaatan karena itu perintah Allah, itu adalah para ulama. Dan kita sudah sebutkan tadi di awal pertemuan kita, seorang alim itu berlevel-level ya. Ada yang cuma nuntut ilmu, hanya sekedar mau dengar tapi dia tidak praktikin. Cuman dia kuasai bidang itu. Kalau ditanya tentang bab wudu tadi, bab sholat dia kuasai. Ini juga dikatakan alim tapi di bidang itu saja. Yang kedua tadi orang yang tahu bahasan itu lalu dia praktekin buat dirinya sendiri. Yang ketiga, dia punya ilmu, dia praktekin dan dia ajarkan ke orang lain. Tetapi dia hanya batasi sesuai dengan ilmu yang dia miliki saja. Dia tidak pernah mau menambah pengetahuannya. Level yang terbaik adalah dia pelajari buat dirinya, dia praktekin buat dirinya, dia ajarkan orang lain dan dia terus menambah pengetahuan ilmunya itu. Ya. Sampai para ulama hadis itu, ibu-ibu sekalian seperti Imam Ahmad ya, itu melakukan perjalanan kadang-kadang sebulan pergi, sebulan pulang ke ujung wilayah Irak atau Persia hanya sekitar mau mendengarkan sebuah hadis. Ya, saking luar biasa rindunya mereka dengan ilmu tersebut. Nah, di masa kita sekarang luar biasa itu ya. Bagaimana mudahnya kita bisa menuntut ilmu. Sayang kalau kita tidak ya menekankan dan mengambil ya kesempatan emas itu. Kemudian juga yang selanjutnya, yang kelima ya. Betul ya? Ya, yang kelima ini, kalau Allah mudahkan kita menuntut ilmu, berarti Allah inginkan kebaikan buat kita. Ya, kalau kita kasih judul yang kelima ini adalah puncak kebaikan memahami agama. Puncak kebaikan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih ya, dalam riwayat Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, pasti Allah akan ajarkan baginya agama. Jadi kalau ada orang yang tergerak kakinya mau melangkah, ikut pengajian seperti ini, ya apalagi mengadakan fasilitasnya atau teman-teman yang mengikuti di online pun walaupun jaraknya jauh, dia sibuk mencari jadwal-jadwal sehingga dia ikutin, berarti Allah inginkan kebaikan baginya. Ya. Imam Nawawi berkata dalam makna hadis ini ya, di dalam hadis ini terdapat kandungan keutamaan ilmu, mendalami agama dan mendorong kepadanya. Sebabnya adalah karena ilmu akan menuntunnya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, orang penuntut ilmu walaupun dia levelnya masih yang pertama, apalagi sampai level yang keempat tadi, itu semuanya nanti akan selamat dari mara bahaya dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu diangkat berkah hidupnya ya. Penuntut ilmu akan aman itu. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Tirmidzi tentunya dan dinyatakan hadis ini hasan sahih ya. Kata Nabi SAW, ala inna dunya mal'unatu ya. Wa mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun aw muta'allim. Dunia ini, kata Nabi SAW, ketahuilah semuanya dilaknat. Diangkat, dikurang sekali keberkahannya, mudah sekali sirna, bukan hilang. Ya, dan dilaknat apapun yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya, serta orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu itu. Mereka dikecualikan. Ya, jadi mereka akan mendapatkan
keselamatan dari segala macam mara bahaya dan ujian yang bisa Allah datangkan gitu ya. Kemudian juga ya, menuntut ilmu ini yang ketujuh ya, lebih baik daripada kalau dibandingkan dengan semua ibadah, ini yang paling baik. Menuntut ilmu adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pernah bilang, kalau ibu-ibu masih ingat ya, jangan pernah ya belajar atau mengerjakan sebuah ibadah kecuali sudah tahu ilmunya. Sebentar saja, 5 menit ketik di Google misalnya keutamaan sholat duha. Pelajari dulu. Supaya nanti ibu lakukan itu tahu apa yang dijanjikan. Gitu. Apa yang bisa kita dapatkan. Nah, ini penting. Ya. Apa saja ibu mau lakukan. Apa saja. Mau mengerjakan semua jenis ibadah apapun. Usahakan 5 menit sebelumnya. Longin waktu untuk baca artikelnya kalau di Google. Kalau mau dengar, lihat visualnya, audionya di TikTok, di YouTube, di Instagram. Banyak sekali. Tinggal ketik keutamaan sholat duha. Kita akan dengarkan banyak sekali penyampaian-penyampaian dari para ulama kita gitu ya. Ya jadi memang menuntut ilmu ini ya, itu lebih paling baik dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW ya. Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinakum al-wara'. Ketahuilah keutamaan ilmu lebih baik daripada semua jenis ibadah yang lainnya. Apapun itu sifatnya ya. Dan agama kalian yang paling baik adalah al-wara'. Al-wara' ini maksudnya ini level tertinggi dalam ilmu agama ibu dalam pembentukan karakter. Wara' itu selalu hati-hati sekali supaya tidak ketinggalan amal saleh walaupun sunnah, apalagi yang wajib. Dan selalu hati-hati dari pelanggaran walaupun makruh, apalagi yang haram. Nah itu wara'. Ini tidak bisa kita sampai ke level ini kecuali kita punya ilmu yang banyak. Kalau kita sudah sangat ya mumpuni dalam ilmu, maka akan muncul sifat wara'. Ya, kata Nabi SAW, dan ketahuilah hal terbaik dalam agama kalian adalah al-wara'. Nah wara' ini selalu sibuk mengerjakan semua ibadah. Jadi kayak orang yang gelisah kalau nggak selesai ibadah. Kalau duduk kosong aja tuh kayak gelisah dia. Apalagi nih yang saya harus kerjakan gitu. Amal sunnah tidak akan pernah ditinggalkan. Kalau kita bicara amal sunnah tidak ditinggalkan, berarti amal wajib pasti tidak mungkin ditinggalkan. Ya. Saya pernah bilang itu, kalau ibu sibuk dengan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, ini sholat wajib gak usah dibahas. Pasti orang ini akan jaga. Kalau kita sibuk dengan puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid segala macam, nanti puasa Ramadan jadi mudah. Orang kalau biasa sedekah, maka otomatis ya zakatnya gampang. Orang kalau sudah biasa umroh, haji jadi ringan buat dia, dan seperti itulah. Ya, kalau lebih gampang itu namanya wara'. Nah kata Nabi SAW, keutamaan ilmu lebih baik daripada semua ibadah, dan ketahuilah efek daripada ilmu itu. Ya, dia akan membawa kepada level terbaik agama kalian, yaitu al-wara'. Betul-betul dia akan sibuk dengan semua perintah Allah, sunnah, apalagi yang wajib, dan meninggalkan semua larangan. Jangankan yang haram, yang makruh aja dia nggak akan lakukan. Minum berdiri, makan sambil jalan itu kan makruh ya. Itu tidak akan dikerjakan lagi kalau orang sudah punya ilmu yang banyak. Karena bagi dia peluang untuk mengerjakan ibadah sudah dikerjakan semua. Tinggal ini tambahan-tambahannya nih. Ya, ini seperti tambahan daripada amal soleh dia. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu berhubungan dengan masalah ini, orang yang berilmu lebih besar ganjaran pahalanya daripada orang yang puasa, sholat, dan berjihad di jalan Allah. Ini perkataan beliau. Ya. Bisa saja di sini yang dimaksud kata sebagian ulama adalah orang yang sedang berjihad, sholat, puasa dengan ilmu, dia punya ilmunya, dia tahu keutamanya, dia kejar. Dia tahu syarat-syarat, rukun-rukunnya, hal-hal yang dimakruhkan, hal-hal yang membatalkan. Itu dia tahu sehingga lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang kerjakan tanpa punya ilmu sama sekali. Dipanggil jihad, oh iya oke, ikut, tapi dia nggak tahu apa yang dia dapatkan. Dipanggil sholat, iya udah kerjakan, tapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang dijanjikan di sholat itu. Sehingga dia belum tentu bisa konsisten. Tapi kalau orang punya ilmu, dia bisa konsisten karena dia tahu ya diajak sama temannya atau tidak, dia tetap akan dapat keutamaannya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan statement yang menarik tadi. Orang yang berilmu lebih besar ganjaran pahalanya daripada orang yang puasa. Di sini maksudnya bukan mereka tidak puasa ya. Orang yang berilmu kalau puasa, kalau dia sholat, kalau dia jihad, dia akan lakukan dengan ilmu. Sehingga dia tahu apa yang dia harus kejar dari ibadah tersebut. Kalau bahasa ceramah biasa fadilah. Dan membuat dia bisa konsisten menjaga. Karena dia tahu keutamaan ini akan didapatkan setiap kali dia ulangi ibadah itu. Ya seperti itulah. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, dia nggak bisa konsisten.
Karena dia cuma sekedar diajak saat itu, dia tidak tahu ada apa di belakang ibadah ini gitu. Dia tidak tahu keutamaannya. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, sungguh aku mengetahui satu bab ilmu tentang perintah dan larangan lebih aku sukai daripada 70 kali melakukan jihad di jalan Allah. Ini perkataan Abu Hurairah. Jadi aku mengetahui satu bab, ya, ini keutamaannya ini, atau ini larangan ditinggalkan karena ini ancamannya. Itu lebih aku sukai daripada 70 kali aku berjihad. Nah, sebagian orang menganggap oh jihad lebih baik daripada menuntut ilmu. Tidak, keliru. Ya. Bahkan sebagian sahabat ada yang mengatakan, kalau ada orang yang menganggap bahwasanya menuntut ilmu, duduk dalam majlis, menulis, mempelajari, menghafal, mempraktikkan itu bukan bagian daripada jihad, maka dia sudah keliru dalam pemahamannya. Ya. Ada sebagian statement juga dikatakan bahwasanya pena, tinta yang dipakai nulis para ulama lebih afdal daripada 1000 pedang yang digunakan untuk menebas musuh di medan perang. Jadi besar sekali keutamaan itu. Ibu jangan anggap remeh dengan ibu menulis, ibu mengetik, ibu men-share, itu hal yang kecil. Tidak. Itu lebih mulia daripada darah para syuhada, gitu kan. Karena luar biasa dia. Satu orang alim, Bu, bisa membuat 1000 orang berjihad dan mati syahid. Satu orang alim bisa membuat 1000 orang miskin sabar, ya, dengan kemiskinannya. Kan begitu. Karena ilmunya itu bisa berpengaruh besar sekali untuk membuat orang melakukan banyak kebaikan. Makanya Ibnu Qayyim juga mengatakan, ya, lebih aku sukai daripada jihad tanpa ilmu, karena amal tanpa ilmu kerusakannya lebih banyak, ya, daripada baiknya. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan, ya, bahwasanya berjihad lebih aku sukai, ya, daripada, ya, lebih aku sukai, ya, menuntut ilmu daripada jihad tanpa ilmu. Karena amal tanpa ilmu kerusakannya lebih banyak daripada baiknya. Contoh misalnya orang berjihad kalau tidak punya ilmu. Dia cuma terbawa emosional. Sekarang dia begitu masuk bertemu sama musuhnya, musuhnya berhasil ditaklukkan. Ilmu agama menjelaskan pada kita, kalau punya ilmunya, kita nggak boleh mutilasi, nggak boleh membakar, nggak boleh menyiksa para tawanan, nggak boleh. Bahkan kata Nabi SAW, berbuat baiklah pada para tawanan. Dan berapa banyak orang tawanan-tawanan yang masuk Islam di masa Nabi SAW karena mereka lihat kaget. Semua bangsa-bangsa lain yang mereka berperang semasa hidup mereka itu pasti menyakiti para tawanan. Dipukul lah, digebukin lah, tidak dikasih makan lah. Pokoknya tersiksa. Namanya tawanan, ya udah dianggap dirinya mati, tapi matinya melalui siksaan gitu. Tapi dan sampai sekarang masih begitu seperti itu ya. Tawanan-tawanan perang itu tersiksa. Ya, mereka susah sekali. Tapi Islam tidak mengajarkan begitu. Nabi SAW mengatakan berbuat baiklah kepada para tawanan. Sampai mereka mengatakan, kami menyaksikan dengan mata kepala kami bagaimana para sahabat Muhammad sebelum mereka masuk Islam, mereka bilang itu, memasukkan roti-roti manis ke mulut kami dan mereka mengkonsumsi kurma-kurma kering. Bagaimana mereka karena punya ilmu faham itu. Sehingga akhirnya bisa membeli hatinya para tawanan untuk menganut agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tidak punya ilmu, ini kan penjahat ini. Tadinya memerangi Islam, udah tebas saja lehernya, bunuh saja dan segala macam. Sampai pernah ada sahabat Nabi namanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini orang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Satu waktu dia perang mengikuti pasukannya Amr bin As, kemudian dia serang-serangan sama satu musuh. Musuh itu kebetulan mau bunuh dia, tapi dia berhasil kalahkan dan pedangnya jatuh. Begitu dia mau tebas, orang itu syahadat di depan dia. Usama ragu, ini orang tadi barusan tebas-tebasan sama saya nih. Artinya kalau bukan pedang saya jatuh, dia akan tebas saya. Ini bohong nih, ditebas sama dia. Tapi orang itu sudah sempat syahadat. Maka orang-orang di sekitarnya bilang, hai Usama, kenapa kau bunuh dia? Dia syahadat. Usama bilang, ini orang baru tebas-tebasan sama saya nih. Kita bisa bayangkan kalau kita di posisi Usama gitu kan. Tangkis-tangkisan diserang. Dia berhasil mengalahkan, baru orang itu syahadat. Dia tahu kalau dia syahadat sebenarnya dia bisa selamat gitu ya. Maka Usama bilang dia cuma takut karena pedang. Udah orang diam semua. Begitu tiba di Madinah, dilapor kepada Nabi SAW, Nabi panggil Usama. Hai Usama, apa benar berita ini? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Kenapa kau bunuh setelah dia syahadat? Sudah bilang la ilaha illallah. Dia mengatakan dia takut dengan pedangnya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Kau belah dadahnya sampai kau tahu dia benar atau dia salah. Nabi ulangi terus itu kata Usama sampai aku berharap seakan-akan aku baru lahir hari itu. Jadi tidak pernah dosa aku ada sebelumnya. Gitu kan. Jadi kalau orang punya ilmu nggak mungkin.
gitu kan? Udah selesai hukumnya. Islam memerintahkan begitu, kita punya ilmunya, nggak usah tawanan, ditawan saja. Ya, berapa banyak orang yang benci dengan Islam akhirnya cinta dengan Islam setelah dimuamalahi dengan cara baik gitu. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud terhadap dunia dan orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud. Zuhud itu betul-betul menahan diri, ya, dia mendahulukan akhirat daripada dunia, tapi nggak ada ilmunya. Tentu orang-orang yang berilmu dia akan terarah ke zuhud, ya, dia akan terarah ke ibadah. Jangan nanti ibu fahami ya apa yang kami sampaikan tadi. Oh, kalau gitu punya ilmu biar nggak sholat, nggak puasa, nggak apa-apa. Bukan. Maksudnya orang yang berilmu dan dia puasa, dia sholat, dia jihad itu lebih baik daripada orang yang melakukan semua ibadah tapi tidak punya ilmunya. Sudah kita jelaskan tadi. Karena orang kalau punya ilmu, ibu tahu keutamaan apa yang ibu dapatkan dari ibadah itu, ibu akan lebih semangat untuk mengerjakannya, kan gitu. Dan kita bisa konsisten ulangi lagi. Apa yang membuat ibu yang di sini misalnya sudah ada yang hadir sini sudah rutin setiap malam sholat tahajud. Apa yang membuat ibu istiqomah? Karena ibu tahu keutamaannya. Gak mungkin kalau ibu tidak tahu keutamaan, oh ternyata Allah turun ke langit bumi sepertiga malam, doa diterima, ya. Sholat malam adalah sholat yang paling abdul setelah sholat tahajud, setelah sholat 5 waktu, kan gitu. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan seumur hidup. Jadi kita punya ilmunya, jadi kita tidak mau tinggalkan. Kalau hari tadi malam kita lalai, besok malam kita bisa tetap termotivasi mengerjakannya. Bahkan bisa muncul rasa menyesal, kenapa ya kemarin lewat sholat malam saya, nah contoh. Tapi kalau orang tidak punya ilmunya, dia hanya sekedar diajak oleh pasangan hidupnya, anaknya, tetangganya, teman-teman kantornya lagi kebetulan keluar ke mana rekreasi terus ajak sholat malam. Dia ikut-ikut saja, tapi dia tidak tahu ilmunya. Besok dia nggak akan kerjakan. Bagi dia itu apa yang harus saya kejarkan, dia tidak tahu. Nah seperti itulah. Makanya Hasan Basri mengatakan rahimahullah, orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud terhadap dunia. Maksudnya orang berilmu tetap zuhud, tapi kalau orang zuhud saja, ngejar akhirat tapi tidak punya ilmu, tetap yang berilmu lebih baik. Dan juga bersungguh-sungguh lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah tapi tidak punya ilmu. Ya. Ini luar biasa gitu ya. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama yang masyhur di Mekah, juga mengatakan, aku tidak mengetahui satu ibadah pun yang lebih baik daripada mengajarkan ilmu kepada manusia. Dia mengatakan, aku tidak pernah tahu ada satu kebaikan yang lebih baik daripada mengajarkan ilmu kepada manusia. Ibu sekarang memberi makan orang pahala, ya, benar gak? Kita sekarang beri makan orang pahala, karena kata Nabi SAW termasuk amal yang baik adalah memberikan makan kepada orang. Kan gitu. Contoh, kita berikan pakaian sehingga ditutup auratnya, dapat pahala. Apa saja kita bisa lakukan ya, sedekah dengan uang bisa, kita jenguk orang sakit bisa, segala macam. Tapi itu sebatas di situ saja. Beda dengan ilmu. Ini sekarang saya ngajarin kepada ibu-ibu gini, terus ibu tahu, oh iya itu ya. Sekali aja saya ngajar, bagi saya ibu praktikin tidak praktikin, yang penting ibu sudah saya transfer ilmunya. Kalau saya ikhlas, saya dapat pahala, ibu ikhlas belajar, ibu dapat pahala. Kapan ibu praktikin, ibu dapat ekstra pahala karena praktikin ilmu, saya dapat ekstra pahala. Kapan ibu ajarkan kepada orang lain pelajari, ibu dapat pahala, saya juga dapat pahala lagi tambahan. Begitu seterusnya. Ilmu itu luar biasa, pemberian yang paling mahal. Pemberian yang paling mahal. Karena sekali kita berikan kepada orang, dan dia faham, itu luar biasa efeknya. Kemudian selanjutnya, yang ke-8 ya, ilmu itu ya, akan membawa kepada derajat tertinggi dari hamba-hamba pilihan Allah, atau kita bisa bilang wali Allah lah ya. Bisa membawa kepada level wali Allah, derajat tertinggi dari hamba-hamba Allah yang sangat dekat dengannya gitu. Hadis yang sangat masyhur riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini ada 4 tingkatan manusia. Ya, jadi ilmu bisa membawa kepada level wali Allah atau orang yang sangat dekat dengan Allah ya. Kata Nabi SAW dalilnya adalah dunia ini terdiri dari 4 level manusia. Kemudian beliau mengatakan yang pertama abdun atau abdin. Razaqahullahu malan wa ilman. Level yang terbaik adalah seorang hamba yang Allah karuniai untuknya harta dan ilmu. Disebutkan ilmu di sini ya. Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah. Ya. Maka dengan itu dia bertakwa pada Tuhannya, dengan ilmu dan hartanya dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melanjutkan silaturahim dengan kerabatnya.
wa ya'lamu lillahi fi haqqa, dan dia mengetahui haknya Allah di ilmu dan harta itu. Maksudnya dia infakkan, dia ajarkan ilmunya, dia infakkan hartanya. Lalu kata Nabi SAW, ya, fahada bi afdalil manazil, ini level yang paling baik yang Allah kasih untuknya ilmu dan harta, gitu ya. Kemudian yang kedua, wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa shadiqun niyyah. Seorang hamba yang Allah kasih harta tapi enggak punya ilmu. Seseorang yang Allah kasih ilmu tapi enggak punya harta. Dia faham agama. Ini berarti level ilmu itu tinggi sekali. Kalau yang pertama tadi dikasih ilmu dan harta lalu dia habiskan di jalan Allah. Kalau yang kedua ini dikasih ilmu saya tapi enggak punya harta. Cuma dia tulus dalam hatinya berkata, yaqul, kata Nabi SAW, lau anna li, ya, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan fa huwa bi niyati fa ajruhuma sawa. Maka dia katakan dengan ilmunya, kalau seandainya saya punya harta seperti golongan yang pertama tadi, maka saya akan berbuat yang sama. Maksudnya kalau golongan pertama tadi misalnya dia bangun masjid, rumah anak yatim, gali sumur, segala macam lah, ya, jihad dengan hartanya dan ilmunya, maka yang golongan kedua punya ilmu ini mengatakan kalau saya juga punya, karena dia sudah punya ilmunya, dia nggak punya hartanya, dia bilang kalau saya juga punya harta seperti dia, saya akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, kalau niatnya tulus maka sama pahalanya. Ini berarti menandakan golongan pertama sama golongan kedua yang terbaik, ya, dari hamba-hamba Allah itu yang punya ilmu. Kalau yang pertama ilmu sama harta, yang kedua ilmu saja tapi tidak punya harta. Tapi bisa sama level mereka kalau yang kedua ini niatnya ingin tulus, ingin mencontohi golongan yang ketiga atau yang kedua tadi. Tentu ini sudah pernah kita sampaikan, hadisnya sudah tidak asing ya. Golongan ketiga justru Allah kasih harta tapi dia tidak punya ilmu, habis untuk maksiat semuanya. Ya, hartanya justru habis untuk maksiat. Nah, ini yang buruk sekali kata Nabi SAW. Ya. Disebutkan kalau lafadz hadisnya tentang masalah golongan ketiga ini, warajulun abdun razaqahu malan wa lam yarzuqhu ilman, seseorang hamba yang Allah kasih untuk dia harta tapi tidak punya ilmu, ya. Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm, maka dia habiskan hartanya tanpa ilmu. Enggak ada ilmu sama sekali, habislah untuk maksiat, karaokean, zina, riba dan segala macam. La yattaqi fihi rabbah, dia tidak takut Tuhannya dengan harta itu. Wala yasilu fihi rahimah, tidak juga silaturahim dengan kerabatnya. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia tidak tahu kedudukannya atau haknya Allah di harta tersebut. Tidak ada zakat, tidak ada sedekah, ya. Fahada bi akhbathil manazil, ini orang yang paling buruk kedudukannya. Hanya kenapa? Luput darinya ilmu. Luput darinya ilmu. Punya harta tapi tidak punya ilmu. Kalau golongan kedua sebaliknya tadi kan, punya ilmu tapi nggak punya harta. Cuman karena dia punya ilmu, dia bisa raih derajat yang pertama dengan niatnya yang tulus. Derajat pertama tadi punya ilmu dan harta yang dihabiskan jalan Allah. Yang ketiga ini punya ilmu, punya harta tapi tidak punya ilmu. Karena nggak punya ilmu saja, hartanya dihabiskan dalam maksiat, maka ini kedudukan yang paling buruk. Wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilma fahuwa yaqul. Dan golongan keempat yang lebih buruk lagi, seorang hamba yang Allah tidak kasih dia ilmu, nggak juga dikasih harta. Fayaqul, maka dia berkata, fahuwa yaqul, sambil dia berkata, lau anna li malan la amiltu fi bi amali fulanin fahuwa biniyati fawazruhuma sawa. Maka dia bilang kalau seandainya saya punya harta, saya buat seperti golongan yang ketiga tadi, yang habisin untuk maksiat, maka mereka sama dosanya. Mereka sama dosanya. Ini poin juga tidak kalah penting tentunya, ya. Kemudian yang ke-9 ya, tentang masalah orang yang menuntut ilmu itu akan menjadi orang yang paling bersih hatinya dan orang yang paling mudah untuk segera taubat kepada Allah bila melakukan kesalahan. Ya, itu orang kalau punya ilmu, orang yang otomatis ya paling takut, paling bersih hatinya, karena dia kalaupun nodai dia berdosa dia segera taubat, dia punya ilmunya, dia tahu. Ya, dan paling cepat menyesal kalau memang dia melakukan pelanggaran. Itu kalau orang punya ilmu. Orang kalau tidak punya ilmu, kita lihat ada orang yang tidak punya ilmu, dia mabuk-mabukan, dia apa saja, bagi dia biasa saja. Tidak ada pelanggaran bagi dia, tidak merasa itu sebuah dosa gitu. Tapi orang punya ilmu, sedikit saja dia buat dosa, maka dia sudah ketakutan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, sesungguhnya orang mukmin kalau melakukan satu perbuatan dosa, maka dia merasa seperti sebuah gunung besar
di atas kepalanya akan melimpahnya. Sebaliknya orang munafik ini karena tidak punya ilmu, ya, maka dia melihat dosa sebesar apapun hanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu dia usir seperti ini, ya. Jadi tidak ada nilainya. Di orang yang ilmu itu luar biasa, ya. Kemudian yang ke-10 ya, Nabi SAW mendoakan kebaikan bagi para penuntut ilmu, terutama kalau mengambil dari Nabi SAW sumbernya yang benar, ya. Rasulullah SAW mendoakan kebaikan. Jadi semua penuntut ilmu sampai hari kiamat akan dapat doa ini. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, "Naddarallahu imra'an, ya, sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighuhu ghairah." Atau hatta yuballighahu ghairahu. Fa innahu rubba hamili fiqhin laysa bifaqih wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Thalathu khisalin la yughillu alaihinna qalbu muslimin abada. Ikhlasul amali lillahi wa munasahatu walatil amri wa luzumul jama'ah. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Wa qala man kana hammuhu al-akhirah jama'allahu syamlah wa ja'ala ginahu, ya, fi qalbihi. Wa atathu dunya wa hiya ragima wa man kanat niyatuhu dunya farraqallahu alaihi dhai'atahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainai wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Terjemahannya, semoga Allah memberikan cahaya pada wajah orang yang mendengarkan sebuah hadis dari kami. Jadi doa letterlet seperti itu. Allah memberikan cahaya, bukan berarti keluar seperti lampu atau cahaya, bukan. Allah memberikan cahaya maksudnya Allah berikan dia penjelasan, dia tahu bagaimana dia harus melangkah. Cahaya kehidupan, pelita kehidupan. Semoga Allah memberikan cahaya pada wajah orang yang mendengarkan sebuah hadis dari kami, lalu menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Banyak orang yang membawa fikih namun ia tidak memahaminya, dan banyak orang yang menerangkan fikih kepada orang yang lebih faham darinya. Maksudnya bisa saja ada orang datang menuntut ilmu, dia tadinya biasa saja, tapi karena dia rutin belajar, bisa saja dia lebih pintar daripada gurunya nanti, ya. Kalau dia terus saja belajar, kan gitu. Kemudian dikatakan ada 3 hal yang dengannya hati seorang muslim akan selalu bersih dari semua penyakit hati kayak khianat, dengki, ya, hasad dan segala macam. Yaitu melakukan sesuatu kalau ikhlas karena Allah. Kapan dia ikhlas karena Allah, maka dia akan selamat dari semua penyakit hati. Ya. Kemudian yang kedua, menasehati penguasa, ya, dengan cara yang baik dan benar. Kalau ada yang salah, dia nasihatin dengan cara yang benar. Sesuai dengan hadits Nabi SAW yang lain, kalau dia lihat sesuatu yang tidak baik dari pemimpinnya, maka dia datang dan memegang tangannya ataupun berbicara 4 mata dengannya, dia sampaikan. Kalau diterima, itulah target dia. Kalau tidak diterima, maka dia sudah lepas tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yang bisa menjaga diri dari penyakit hati adalah berpegang teguh pada jamaah kaum muslimin. Maksudnya bersama dengan jamaah muslimin yang berpegang pada wahyu, ya. Kemudian dikatakan juga karena doa mereka meliputi orang-orang yang ada di belakang mereka, ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, barang siapa keinginannya adalah negeri akhirat, maka Allah akan mengumpulkan kekuatannya, menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Dan barang siapa yang niatnya mencari dunia, Allah akan mencerai-beraikan urusan dunianya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali yang sudah ditentukan saja untuknya. Kemudian yang ke-11, menuntut ilmu, ya, itu dianggap jihad di jalan Allah. Tadi sempat kita singgung, tapi ini dalilnya, ya. Belum kita kasih poin tadi. Kalau menuntut ilmu itu sama dengan jihad, bahkan lebih tinggi daripada jihad itu sendiri. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Man dakhala masjidana hadha liyata'allama khairan aw liyu'allimahu kana kal mujahid fisabilillah wa man dakhalahu li ghairi dzalika kana kan nadhiri ila ma laysa lahu." Barang siapa yang masuki masjid kami ini, maksudnya Masjid Nabawi di masa itu, ya, dengan tujuan mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, dia belajar agama atau dia mengajarkan, maka ia laksana orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang memasukinya dengan tujuan selain itu, maka ia laksana orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Maksudnya dia lihat sesuatu yang besar tapi dia tidak terlibat dalam mendapatkan atau meraih kebaikan tersebut, ya. Jadi seperti itu gambaran masalah
kedudukannya. Dan tentu kalau kita mau korek ini banyak sekali ya, tapi saya tutup dengan poin ini. Pahala menuntut ilmu itu akan terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Ya, sudah sangat masyhur itu ya. Hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim, "Idza matal insanu inqata 'amalu illa min thalath." Kalau manusia meninggal maka terputus sumber pahala yang kecuali dari 3, sedekahun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Ini kalau ibu nyumbang sesuatu yang bermanfaat jangka panjang, wakaf tanah, bangunan, sumur dan segala macam. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi. Ini saksi bahasan kita, ilmu yang bermanfaat ya. Di sini puncak tertinggi adalah ilmu agama. Walaupun kita sudah meninggal, selama ilmu itu masih terus dinukil. Kayak tadi kita dengarkan perkataan para sahabat, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas dan seterusnya. Perkataan para tabi'in, Sufyan al-Thawri, Al-Hasan al-Basri dan seterusnya. Dan terus turun-temurun ya. Maka itu akan dinukil perkataan-perkataan mereka. Ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa waladun salihin yad'ula, atau anak saleh yang mendoakannya. Ya. Dan itu kalau kita ingin bahas ini, saya katakan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan lebih dari 100 keutamaan. Kita cuma memilih-milih ya sebagian. Jadi kalau kita mau bahas mungkin bisa butuh 3-4 hari non-stop. Dalam satu hari berapa jam kita bahas, karena keutamanya banyak sekali. Nah, ini sudah cukup mewakili sebenarnya apa yang kita bahas. Baik, mungkin ini yang kita bisa bahas pada kesempatan ini insyaAllah. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.